Kerajinan tangan berbahan dasar kulit identik dengan kerajinan tangan yang mahal dan juga bertahan lama. Namun tahukah Anda, harga yang diberikan setara dengan proses pembuatannya? Kita sebagai masyarakat Indonesia yang tentu saja masih melakukan aktivitas baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan harus tetap mematuhi protokol kesehatan demi memutus rantai penyebaran COVID-19. Kesuksesan vaksinasi membutuhkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Awal mulai itu tahun 2016, tepatnya itu sekitar Juni apa Juli ya, 2016 Juni-Juli itu kita mulai start bikin ginian pengrajin kulit. Nah awalnya itu saya basicnya bukan sih, jadi kita itu ada satu poin di mana saya setiap tahun dapat hadiah dari istri sebagai hadiah ulang tahun dompet, tapi setiap tahun pasti rusak gitu loh. Setiap tahun rusak sampai satu poin, kenapa ya kok pakai barang tuh cepat rusak gitu ya. Terus habis itu coba deh bikin sendiri gitu, as simple as that. Mulai dari situ modal awal untuk pengerjaan berapa itu exactnya ya saya bukan exactnya, mungkin plus minus ya 5 juta sih, hanya 5 juta. Jadi kita memang bener-bener dari hobi, jadi kayak ngapain sih kita spend uang baik-baik ke hobi kan awalnya, karena kita nggak tahu nih ini working apa enggak, ini jalan apa enggak nih usaha gitu kan. Jadi sekitar 5 juta kita coba bikin, terus habis itu punya duit lebih kita beli tools baru, punya duit lebih kita tambah tools lagi, dari situ kita mulai bertambah gitu sih. Pemirsa, banyak yang berkata kalau produk handmade atau kerajinan tangan terutama dari kulit ini proses pengerjaannya sulit dan juga membutuhkan waktu yang lama. Apakah benar? Saya mau mencoba membuktikannya. Sesulit apa sih? Saya sudah bersama Pak Kristanto. Halo. Pak Kris. Yes. Katanya susah nih kalau bikin produk dari kulit. Nah, Pak Kris sendiri ini apa nih yang akan kita buat? Dan saya mau ikutan nyoba juga sih. Boleh. Jadi hari ini kita akan buat ini leather pen sleeve. Leather pen sleeve ini tempat untuk bolpen. Oke, jadi pertama-tama kita akan mola dulu, tracing. Setelah kita pola, kita akan potong, kita akan jahit, kita akan bolongin dan baru kita jahit. Oke. Ini bentuk polanya dulu ya. Betul. Jadi gini kita pola dulu. Boleh tahu kurang lebih berapa ukurannya nih, Pak Kris? Untuk ukuran ini kurang lebih sekitar 12 cm kali 6 atau 8 cm sih, more or less ya. Next step nih, dilem ya? Betul, jadi next stepnya kita harus lem dulu dan kita harus tunggu beberapa jam supaya lemnya benar-benar kering, supaya benar-benar merekat. Berarti berapa jam? Sekitar setengah sampai 1 jam sih kurang lebihnya, dari sampai benar-benar dia merekat dulu. Dari situ baru nanti kita bisa selanjutnya untuk kita pola untuk bikin bolongan dan kita jahit. Nah, ini salah satu teknik yang krusial. Kalau kita miss di situnya, akan terlihat jelas benangnya naik turun. Benangnya nggak konsisten. Gitu. Selain dari teknik jahitnya sendiri, prong ini sangat pengaruh. Ini kita sebutnya stitching pony. Jadi fungsinya itu untuk menjepit objek yang mau kita jahit. Kalau pada saat awalnya kita salah untuk pengukurannya, benangnya nggak nyampe, ya kita suggest ulang. Benar-benar tidak semudah yang kita lihat. Ya, sudah jadi ini pen case. Pen case ya. Ini ada hasil karya saya. Oh, bukan. Ini tentunya hasil kerajinan dari Pak Kris yang tadi saya agak salah sedikit. Nggak apa ya Pak Kris ya. Mungkin nanti bisa diajarin lebih privat lagi sama Bu Sally ya. Baik. Mungkin kalau ke anak muda belum terlalu ya, karena banyak kan kalau target market saya itu lebih ke yang udah mature, yang udah adult, karena mereka udah lebih mengerti bukan ke trend fashion lagi tapi ke long lasting. Penurunan pasti ada, bisa saya bilang 30-50% ya dari retail sendiri 30-50%. Cara menaikinnya sih siasatnya ya itu, kita bikin beberapa produk yang lebih value wise. Jadi seperti tadi bilang, mungkin lebih bisa nyasarin ke anak muda yang pengen coba tapi yang
Aduh, kalau yang versi ininya terlalu ekspensif nih, misalnya kita bikinnya versi value-nya, mereka bisa mulai coba. Ya itu sih, kita lagi mau bikin beberapa produk ke arah sana. Membuat kerajinan tangan tidak hanya sekedar memenuhi target penjualan atau memenuhi permintaan pasar, namun justru dilakukan dengan hati agar pesan dari sang pengrajin dapat tersampaikan. Kerajinan tangan kulit bisa menjadi salah satu alternatif bingkisan atau hanya sekedar koleksi pribadi, dan tentunya menjanjikan untuk dipasarkan.